terbaru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Halo Sobat Milenial, kalian sedang menyaksikan program Top News by IDN Times bersama saya Larsati Putri. Selama 30 menit ke depan, kami akan menyajikan rangkuman Top News sepanjang hari ini, Rabu 22 Juni 2022. Kita awali dari berita yang pertama, Sobat Milenial, dua negara di Asia Selatan, India dan Bangladesh saat ini sedang dilanda banjir. Akibatnya 9,5 juta orang terdampak cukup parah, serta kekurangan stok makanan dan air bersih. Musim penghujan yang datang pada bulan Juni hingga Oktober mengakibatkan Bangladesh dan India dilanda banjir. Curah hujan yang cukup tinggi membuat dataran rendah di kedua wilayah tersebut terdampak cukup parah. Dalam kejadian ini, hampir 90% fasilitas kesehatan yang terdapat di sana terendam banjir, serta masyarakat mulai banyak yang terkena penyakit yang ditularkan melalui air. Tak hanya itu, topan monsun yang membawa banjir bandang di Bangladesh dan India ini menewaskan 69 dalam 2 pekan terakhir. Hingga saat ini petugas telah dikerahkan dalam mengevakuasi warga yang terdampak, serta untuk mengoptimalkan hal tersebut, beberapa lokasi sekolah telah diubah menjadi tempat pembangunan bantuan untuk seluruh masyarakat. Pihak UNICEF saat ini sedang mencari dana sebesar 2,5 juta dolar Amerika untuk membantu kondisi Bangladesh. Bantuan tersebut akan dimaksimalkan berupa alat penjernih air, obat-obatan, hingga alat kesehatan. Sementara itu, kondisi yang sama terjadi di India. Hampir 3 wilayah di Lembah Barak tenggelam akibat banjir bandang. Dalam hal ini, tentara India telah mengoptimalkan penyelamatan dan telah mengevakuasi sekitar 1.000 orang. Kita beralih ke Kalimantan. Pembangunan ibu kota negara baru terus berlanjut. Pada hari Rabu ini, Jokowi kembali mengunjungi IKN, didampingi Puan Maharani untuk mendengarkan pemaparan dari Kepala Badan Otorita IKN. Dengan menggunakan pesawat kepresidenan yang diberangkatkan dari Bandara Soekarno-Hatta, Jokowi tiba di Kabupaten Penajam Pasar Utara pagi hari. Selanjutnya, ia diagendakan untuk mendengarkan pemaparan yang akan disampaikan oleh Kepala Badan Otorita IKN, Bambang Susanto, mengenai perkembangan mega proyek. Sementara Jokowi sudah menargetkan pemerintahan sudah mulai dipindahkan dari Jakarta ke Nusantara, Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024, sekaligus akan digelar upacara di pusat IKN. Kunjungannya selama di IKN, Jokowi akan menuju Persemaian Mentawir untuk melakukan peletakan batu pertama. Nantinya area tersebut akan disiapkan untuk memproduksi bibit pohon, sehingga dapat merehabilitasi hutan-hutan yang ada. Jokowi juga dijadwalkan akan melihat show off kebakaran hutan dan lahan, serta penanggulangan bencana bersama Polisi Hutan dan Manggala Agni, Kementerian Lingkungan Hidup. Ia menegaskan pemindahan lokasi ibu kota ini merupakan salah satu tugas penjabat kepala daerah masing-masing dan tidak terpengaruh dengan adanya provokasi lebih lanjut mengenai pemindahan tersebut. Selain itu, desain dasar Istana Negara yang terletak di Kabupaten PPU sudah selesai digarap dan nantinya akan dilanjutkan dengan persiapan lelang serta segera dilanjutkan pembangunan. Dalam kunjungan, Jokowi juga akan menghadiri peresmian pembukaan Kongres Nasional ke-32 dan sidang Majelis Permusyawaratan Anggota 31 Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Sanctus Thomas Aquinas di Samarinda. Jadi ini perjalanan sekaligus ulang tahun ya, Pak. Saya sudah diinterogasi, Pak, sama mereka, Pak. Sudah diinterogasi awal, Pak. Ini yang pernah ke sana siapa? Sudah belum. 2019 diundang sama 4 menteri. Tapi waktu itu kan pakai lewat laut. Belum jadi jalannya. Jadi baru titik nol aja, belum ada apa-apa. Ya ini titik nol juga. Tapi kan sekarang udah ada pembangunan katanya ya. Udah ada tandanya. Udah ada tandanya. Dulu cuma menara itu, Pak. Menara yang itu. Enggak, ini juga belum, mau mulainya masih Juli kok. Oh, tapi kan udah ada pelasannya kemarin waktu Bapak yang ini, yang apa namanya, yang sama gubernur-gubernur itu kan udah kelihatan ada plazanya, yang Plaza camping. kan.
Ya. Kita selfie nih, First time selfie. nih Pak di Lagi dong, lagi. pesawat presiden first time. Pertama kali dia. Dari kasus mafia minyak goreng menindaklanjuti pemberian izin ekspor crude palm oil, ex-Mendak Lutfi penuhi panggilan Kejaksaan Agung. Berikut informasinya. Dengan menggunakan batik lengan panjang abu-abu, ex-Mendagri Muhammad Lutfi tiba di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta pada Rabu hari ini. Nantinya Lutfi akan diperiksa terkait kapasitas sebagai saksi kasus ekspor minyak goreng. Sebelumnya Kejagung telah memeriksa 7 orang saksi dalam kasus CPO ini. Ketujuh saksi yang telah diperiksa hingga saat ini adalah CS selaku Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia, R selaku Analis Perdagangan Ahli Madya, SPI dan S selaku Staff Research and Advisory Indonesia, SH selaku Kepala Biro Hukum pada Sekjen Kementerian Perdagangan, dan P juga SMI selaku Fasilitator Perdagangan Kemendagri. Serta Kejagung telah menjerat 5 orang tersangka hingga saat ini. Sementara itu dari berita politik, Puan Maharani memastikan bahwa partainya tidak akan maju sendirian pada pemilu 2024. Puan menegaskan tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP memastikan partainya membuka peluang kerjasama dengan parpol lainnya, termasuk Koalisi Partai Kebangkitan Bangsa dan juga Gerindra. Saat rakernas yang disampaikan oleh Jokowi, ia juga berharap bahwa Indonesia harus dibangun dengan semangat persatuan sehingga elemen masyarakat dan parpol harus saling bahu-membahu. Hingga saat ini PDIP belum mengonfirmasi akan berkoalisi dengan partai yang akan mendukungnya pada pemilu 2024 mendatang. Kedepannya partai bermoncong putih tersebut akan mengumumkan di waktu yang tepat. PDIP mengakui tidak bisanya menyelesaikan permasalahan bangsa sendiri. Oleh karena itu, ia membutuhkan kolaborasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, dengan skala prioritas bekerja untuk masyarakat dan membantu pemerintah. Masih terkait informasi politik Sobat Milenial, pada Rabu hari ini, Partai Keadilan Sejahtera menyambangi Partai Nasdem yang berlokasi di Gondang Dia. Pada pantauan tim IDN Times, PKS tiba di kantor Nasdem pada siang hari. Berikut kita simak liputannya. Dalam pertemuan kedua partai tersebut dihadiri oleh Presiden PKS Ahmad Syaku, Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Sohibul Iman, Sekjen PKS Abu Bakar, serta Wakil Sekjen dan Juru Bicara PKS. Pada kesempatan kali ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya, menyampaikan bahwa partainya merupakan tempat curhat kebangsaan oleh sejumlah petinggi partai politik. Tak hanya PKS, sejumlah petinggi partai politik pernah menyinggahi partai yang terletak di Nasdem Tower. Di antaranya yakni Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, serta Ketua Umum Demokrat AHY yang didampingi oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Pertemuan PKS dan Nasdem sebelumnya sudah diagendakan pada minggu lalu, dan pada siang tadi agenda dilanjutkan dengan makan siang bersama dengan sajian menu khas Asia Selatan. Pada pertemuan kali ini, kedua belah pihak partai sudah membahas terkait persiapan pemilu 2024 mendatang. Dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Majelis Syura PKS, yakni Sohibul Iman. Pihaknya sudah berkomunikasi dengan petinggi Partai Nasdem untuk mencari kesamaan pandangan terkait dengan koalisi pada 2024. Sementara itu, dalam persiapan pemilihan umum tahun 2024, IDN Times dan KPU siap memberikan informasi yang aktual dan faktual kepada pemilih, sehingga nantinya masyarakat mendapatkan perkembangan terbaru dalam pesta demokrasi. Berikut kita simak liputannya. Dalam pertemuan yang berlangsung di gedung KPU pada Selasa sore, IDN Times disambut oleh Ketua KPU Hasyim Asyari dan anggota KPU Agus Melas. Selain itu, perwakilan dari IDN Times dihadiri oleh Uni Lubis selaku pemimpin redaksi serta rekan-rekan lainnya. Pertemuan pada kali ini, IDN Times dan KPU siap menyelenggarakan serta memberikan informasi yang aktual dan faktual dalam mengawal pemilu 2024. Dengan kerjasama kedua belah pihak, harapannya mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemilu dan dapat berpartisipasi sehingga meminimalisir pemilih yang akan golput. Saya kira ada beberapa langkah ya. Yang pertama nanti kita bersama-sama membangun kesepahaman yang itu dituangkan di dalam dokumen yang sering kita kenal dengan MOU atau Memorandum of Understanding itu ya, atau kesepahaman tentang apa yang harus kita kerjakan bersama-sama. KPU nanti akan menyiapkan katakanlah konten atau materi atau pesan yang akan disampaikan
kepada pemilih, dan kemudian pemilih dengan segmen tertentu yang itu menjadi audiens utamanya IDN Times kan menjadi kelompok sasaran pendidikan pemilih ke depan itu. Dan tentu dari situ IDN Times akan menyampaikan apa saja sih platform-platform atau ekosistem yang dimiliki oleh atau dikelola oleh IDN Times, sehingga bagian mana yang nanti kira-kira tepat berdasarkan pembicaraan bersama antara KPU dengan IDN Times tentang materinya apa yang pas, metodenya yang cocok, pilihan waktunya yang pas, supaya kemudian pesan-pesan kepemiluan ini menggema ya, terutama kepada pemilih pemula. IDN Media sebagai media yang memiliki segmen millennials dan Gen Z serta spesifikasi yang tepat dalam penyampaian pesan seperti IDN Times, Pop Bella, Pop Mama, Yummy, Duniaku, GGWP, Fortunes, IDN Kreatif, IDN Picture, IDN Apps, dan masih banyak lainnya, kedepannya segera bergerak menyusun strategi bersama KPU dalam melayani masyarakat terkait perkembangan pemilu. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan berita Presiden Joko Widodo yang akan pergi ke Rusia dan Turki menemui kedua pemimpin negara tersebut. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengunjungi Ukraina dan Rusia pada akhir Juni mendatang. Kunjungan ini menjadi bukti bahwa Indonesia serius berkontribusi dalam menangani masalah dunia. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengatakan Presiden Jokowi akan ke Kiev dan Oskok usai kunjungan dari Jerman untuk menghadiri KTT G7. Diketahui Presiden Jokowi adalah pemimpin negara di Asia pertama yang mengunjungi Kiev dan juga Oslo sebagai Presiden G20. Indonesia juga berkontribusi dalam masalah internasional, contohnya yakni krisis Ukraina tersebut. Kunjungan ini pun menjadi kunjungan kemanusiaan mengingat situasi di Ukraina yang semakin memprihatinkan. Dari pelaksanaan ibadah haji, Kementerian Agama kembali mengingatkan jemaah calon haji Indonesia untuk senantiasa menjaga kesehatan selama berada di Arab Saudi. Berdasarkan laporan dari lapangan, banyak jemaah yang sakit karena memaksakan diri menunaikan ibadah salat di Masjidil Haram. Berikut kita simak pernyataan dari Kabiro Humas Data Informasi Kementerian Agama, Ahmad Fauzin, berikut ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga limpahan rahmatnya selalu Allah berikan untuk kita semua, sehingga kita selalu diberi kekuatan untuk melayani para tamu Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para tamu Allah, keluarga jemaah haji, masyarakat Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita telah memasuki hari ke-19 operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah 2022 Masehi. Berikut kami sampaikan data terbaru keberangkatan jemaah haji Indonesia berdasarkan laporan harian PPIH embarkasi dan kedatangan jemaah berdasarkan laporan PPIH Arab Saudi. Hari ini jemaah haji reguler yang tiba di Jeddah sebanyak 1.843 orang, sehingga total jemaah yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci sebanyak 53.830 orang. Dan jemaah haji khusus yang telah tiba di Arab Saudi sampai hari ini sebanyak 1.745 orang. Bapak, Ibu, Saudara yang kami hormati, rencana keberangkatan jemaah haji Indonesia gelombang kedua, Rabu 22 Juni 2022 akan diberangkatkan sebanyak 7 kelompok terbang dari 7 embarkasi, yaitu BPN Balikpapan, BTH Batam, JKG Jakarta Garuda Indonesia, JKS Jakarta Saudi Airlines, SOC Solo, SUB Surabaya, dan UPG Ujung Pandang dengan jumlah sebanyak 2.833 orang dengan rincian sebagai berikut. BPN 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. BTH 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. JKG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. JKS 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 410 orang. SOC 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. SUB 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 450 orang. Dan UPG 1 kelompok terbang dengan jumlah jemaah dan petugas 360 orang. Terkait data jemaah sakit dan wafat di Arab Saudi, kami sampaikan sebagai berikut. Jemaah haji sakit sebanyak 151 orang, 98 orang rawat jalan, 7 orang dirawat di Klinik Kesehatan Haji Indonesia, dan 8 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi. Jemaah wafat bertambah 2 orang, yaitu Suharno Muhammad Sujin, laki-laki, usia 63 tahun, nomor paspor C1150241, asal kelompok terbang JKG 10 embarkasi Jakarta Garuda Indonesia. Dan Rohma Erviana Prastiawati, perempuan, usia 57 tahun, nomor paspor X1092752, jemaah PT Gunawan Era Wisata, sehingga sampai hari ini jumlah jemaah wafat sebanyak 9 orang. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa suhu tertinggi 46 derajat Celcius dan suhu terendah 32 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan, selalu memakai alas kaki, jangan menunggu haus untuk minum, menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Perhatikan kesehatan diri sendiri dan tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Kami juga perlu sampaikan agar jemaah tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram.
kepada seluruh petugas agar selalu mengingatkan jemaah, begitu juga jemaah agar selalu mengingatkan demi kesehatan bersama. Bapak, Ibu, Saudara yang sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini kami perlu menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan ketentuan pembayaran dam dan kurban bagi jemaah haji. Pada musim haji tahun 2022 ini, pemerintah Arab Saudi melalui perusahaan Mutawif Jemaah Haji Asia Tenggara, Mutawif Pilgrim for Southeast Asian Countries Company, telah mengeluarkan surat petunjuk dam dan kurban tahun 1443 Hijriah yang ditujukan kepada perwakilan misi haji Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Thailand dengan tujuan agar pelaksanaan dam dan kurban sesuai syariat dengan pola sebagai berikut. Bank penerima setoran dam adalah lembaga resmi yang ditunjuk pemerintah Kerajaan Arab Saudi sehingga akuntabilitas kinerjanya bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki lajnah tibbi yang bertugas menyeleksi binatang yang memenuhi syarat untuk dijadikan hadyu atau kurban. Memiliki lajnah syar'i atau fikhi yang bertugas mengawasi dan memastikan keabsahan penyembelihan, distribusi dan lainnya yang berkaitan dengan aspek fikih. Harga standar sehingga mendapat jaminan keamanan dari risiko unsur bisnis tak wajar dan unsur penipuan. Mencapai target tepat sasaran dalam distribusi daging dan menumbuhkan solidaritas sosial dan menciptakan kemaslahatan yang lebih luas. Sehingga jemaah cukup membayarkan melalui saluran pembayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi sebagai berikut. Bank Pembangunan Islam atau ISDB, Bank Al-Rajhi, Pos Saudi, dan situs atau Adahi. Berkaitan dengan hal tersebut agar PPIH Arab Saudi bidang bimbingan ibadah dan PPIH Kloter sesegera mungkin melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada jemaah haji. Dan pemerintah mengimbau agar jemaah tidak melakukan transaksi dengan calo dan penjajah atau pedagang, tidak membeli kupon dari situs web yang mencurigakan, dan dimungkinkan untuk pergi ke tempat penyembelihan atau jagal 1 atau 2 orang untuk menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Dengan demikian, pemerintah benar-benar menekankan agar jemaah dapat melakukan pembayaran dam sesuai saluran resmi yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi sehingga pelaksanaan dam sesuai aturan dan tertib. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, demikian yang kami sampaikan. Mari bahu-membahu bersama dengan pemerintah dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Semoga penyelenggaraan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan jemaah dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Haji Indonesia, mabrur, sehat, barokah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Milenial, jangan kemana-mana, Top News akan kembali dengan informasi kemeriahan dari Hari Ulang Tahun DKI Jakarta pada hari ini. Yang baru di IDN App. Tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! IDN Times menggelar Indonesia Millennial Summit IMS 22, Sebuah event inspiratif di Jakarta dengan tema Shaping Indonesia's Future. Kegiatan yang akan digelar selama 2 hari ini Acara akan tahunan ini menghadirkan beberapa pembicara inspiratif bagi kaum-kaum milenial. 2020 resmi dibuka.
500 boleh angkat tangan. Yang baru di IDN App, tonton live streaming kreator dan topik yang kamu suka, beri hadiah dan ngobrol dengan streamers favoritmu, bisa nonton sambil berkegiatan lain tanpa perlu langganan. Yuk download sekarang! Hari ini Transjakarta memberikan tumpangan secara gratis kepada seluruh penumpangnya. Layanan gratis ini pun untuk semua layanan bus Transjakarta pada hari ini mulai pukul 12 dini hari tadi hingga pukul 23:59 waktu Indonesia Barat nanti malam. Tarif Rp0 ini pun dilaksanakan untuk memeriahkan momen Jakarta Hajatan ke-495. Kebijakan meniadakan tarif tersebut berlaku untuk seluruh layanan Transjakarta, kecuali Royal Trans dan juga Micro Trans. Artinya untuk layanan premium Royal Trans tetap dikenakan tarif normal, yakni Rp20.000. Walaupun gratis, pelanggan tetap diwajibkan untuk melakukan tap-in saat masuk dan tap-out saat keluar yang tersedia di dalam armada. Selain itu, Transjakarta juga tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada masa PPKM level 1 seperti hari ini. Hari ini Rabu 22 Juni 2022 menjadi peringatan Hari Ulang Tahun Jakarta yang genap berusia 495 tahun. Berikut kita simak kesaksian petugas Transjakarta terkait hal ini. Hari ini free ya Mbak ya? Hari ini free? Iya, Oh ya? Rp1 saja. Oh cuma Rp1? Oke, thank you Mbak. Selain Transjakarta, Ancol pun membagikan sebanyak 24.500 tiket gratis untuk masyarakat. Tiket gratis Taman Impian Jaya Ancol sebanyak itu pun sudah habis dipesan oleh para calon pengunjung untuk berkreasi di salah satu lokasi pariwisata andalan di ibu kota Jakarta ini. Tiket rekreasi gratis ini diberikan masih dalam rangkaian memeriahkan Hari Jadi Kota Jakarta ke-495 pada hari ini. Tiket masuk Ancol secara gratis ini sendiri bisa dipesan melalui situs www.ancol.com. Dalam satu kali pemesanan, pengunjung mendapatkan 2 tiket rekreasi secara gratis. Namun tiket tersebut tidak bisa digunakan ke beberapa unit rekreasi. Tiket masuk Ancol yang digratiskan bertujuan untuk memberikan kesempatan masyarakat memeriahkan Hari Ulang Tahun ke-495 DKI Jakarta yang bertemakan Jakarta Hajatan. Secara khusus pada peringatan ulang tahun Jakarta tahun ini, Ancol pun mengusung tema, yakni Semua Gembira Jakarta Bangga. Informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini, Sobat Milenial. Terima kasih sudah menyaksikan Top News. Ikuti terus perkembangan berita-berita terbaru hanya di IDN Times. Saksikan terus Top News by IDN Times setiap Senin hingga Jumat pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa download IDN App. Saya Larsati Putri bersama tim yang bertugas mengucapkan terima kasih, terus patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa.